Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 15 November 2021. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Yeriko. Kisah ini sering kali kita dengar, dan mungkin bagi kita ini kisah biasa-biasa saja. Karena Yesus sering melakukan segala kebaikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan cintanya. Diceritakan penginjil Lukas hari ini, pada saat Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, ada apa ini? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Maka si buta berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tapi semakin kuat ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mendengar teriakan si buta, Yesus berhenti dan menyapanya dan mendengarkan harapan dan keinginannya. Si buta meminta agar ia bisa melihat. Maka Yesus memberi jawaban yang indah. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pada saat itu ia juga melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih, kisah penyembuhan orang buta ini bagi saya sangat menarik. Sebagai seorang yang buta matanya, mereka tidak memiliki harapan. Masa depan mereka kelihatan tidak ada. Mereka tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat sesuatu. Hidupnya dari belas kasihan orang lain. Dan banyak orang kadang tidak menganggap kehadiran mereka dalam kebersamaan. Banyak orang kurang mempedulikan mereka. Mereka dianggap hanya menyusahkan orang lain. Tapi hari ini Yesus hadir memberikan harapan bagi mereka. Yesus hadir memberikan kepercayaan pada mereka bahwa masih ada hari esok yang cerah. Yesus hadir memberi cinta untuk mereka. Hadir memberikan kekuatan dan keyakinan pada mereka bahwa masih ada orang yang peduli, masih ada orang yang mau membantu, masih ada orang yang mau menolong dan membuat mereka bahagia. Dan itulah yang diceritakan dalam Injil hari ini. Si buta tetap memohon untuk kesembuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ungkapan ini menunjukkan si buta sungguh percaya pada Yesus. Dan yakin Yesus peduli. Yesus akan menyembuhkan, mampu membuat dia bisa melihat. Kesungguhan hati si buta memohon pertolongan Yesus mendapatkan hadiah indah dari Yesus, yakni dia bisa melihat. Saudaraku terkasih, ada dua hal penting yang bagi saya perlu kita renungkan hari ini. Pertama, sikap kepedulian. Yesus sangat peduli pada mereka yang menderita. Yesus setiap saat berusaha memperhatikan, menolong, membantu mereka. Setiap orang yang mengalami penderitaan yang datang padanya selalu diperhatikan oleh Yesus. Ia mendengarkan jeritan dan harapan mereka. Yesus sangat memperhatikan mereka. Dan bagi saya ini penting untuk kehidupan beriman kita. Kita hendaknya memiliki sikap peduli. Kita hendaknya memiliki perhatian dan cinta. Hendaknya kita selalu memberikan harapan dan sukacita pada yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Bukan menjauhi mereka, bukan sinis pada mereka, tapi mencintai mereka. Di tengah kita, bersama keluarga kita, tetangga kita, mungkin banyak sekali orang yang membutuhkan cinta kita. Lalu bagaimana sikap kepedulian kita untuk mereka? Pengalaman Yesus hari ini mengajarkan kita untuk berani keluar dari kesempitan diri, dan mau terbuka hati, mau peduli dengan mereka. Yang kedua, bersyukur. Orang buta yang sudah disembuhkan bersyukur karena dia bisa melihat. Ungkapan syukurnya adalah dengan mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Ia tidak tinggal diam dan lupa diri, tapi bersyukur dan mengikuti Yesus. Ini contoh indah dalam kehidupan beriman. Bahwa Allah sungguh baik dengan kita, Allah peduli dengan kita, cuma pertanyaannya apakah kita selalu bersyukur? Apakah setelah berkat dari Allah yang diberikan kepada kita membuat kita semakin menghidupi cara hidup Yesus? Inilah harapan saya untuk kita semua. Agar dengan berkat yang Tuhan berikan pada kita, kita jadikan sebagai berkat
bagi sesama lewat sikap dan perbuatan baik kita untuk mereka. Jangan hentikan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan itu pada diri kita, tapi salurkanlah kebaikan berkat itu pada sesama. Kita menjadi orang yang lebih peduli, kita menjadi orang yang lebih peka, pribadi yang murah hati, pribadi yang penuh syukur dan mau berbagi kebaikan kepada sesama yang lain. Saudaraku terkasih, jadilah hidup kita menjadi orang yang peduli dan penuh perhatian pada sesama. Banyak orang-orang buta yang ada di sekitar kita. Banyak orang-orang yang menderita dari sekitar kita. Banyak orang-orang yang mengharapkan bantuan kita. Saya berharap kita mau tergerak hati untuk menolong mereka, mengulurkan tangan mereka, peduli dengan mereka. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal yang luar biasa untuk mereka. Tapi pada saat kita mendengarkan mereka, menghargai mereka, menyapa mereka, dan merasakan bagaimana pahitnya hidup mereka, di sana kita telah memberikan harapan baru untuk mereka. Dan saya berharap kita tetap menjadi berkat untuk semuanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.